Tuhan kan tetap duduk. Ya, shalom untuk kita semua. Shalom yang ada di gereja. Dan juga shalom untuk saudara-saudara kami yang ada ibadah di rumah, yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga kita layak untuk mengucap syukur. Sebelum kita mengikuti liturgi ibadah kita, kita akan mengangkatkan satu pujian kepada Tuhan. Ku percaya janjimu. Kami percaya sungguh besar kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, kau Bapa yang selalu mengerti hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita angkatkan sekali lagi pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, katakan ku tak akan takut, ku tak akan gentar. Ku tak akan takut, ku tak akan gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah, kami ucapkan selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan, pelayanan, dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 8 November 2020. Pelayan kebaktian pada Minggu hari ini, Turgos Diaken Agustinus Purba atau Bapak Pemi, pengkhotbah Pendeta Norton Sinaga, Sarjana Teologia, Master Pendidikan Kristen dari HKI Kapling Lama, Batuaji. Organis Kaisar Stephen Sembiring, song leader dari kaum ibu, pertama Nandi Mila Sembiring Beru Tarigan, dan kedua Nandi Sika Tarigan Beru Sembiring. Multimedia Bapak Edija Kaban, Jonathan Purba, dan Jessica Beru Tarigan. Jumlah kehadiran jemaat dan jumlah persembahan yang mengikuti ibadah minggu lalu, ibadah keluarga, PA persekutuan kategorial, persembahan ucapan syukur, persembahan bagian persepuluhan, dan lain-lain dapat dilihat di WA Group GPKP Tiban Simalem. Khususnya bagian persepuluhan hari ini, tanggal 8 November 2020, seperti biasanya akan diantarkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dapat disampaikan langsung kepada bendahara majelis atau bendahara Runggun, ataupun dapat ditransfer melalui rekening GBKP Runggun Tiban. Mengenai informasi organisasi dan komunikasi, Tama sidang majelis. Sidang majelis jemaat GBKP Tiban dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, setelah ibadah, itu jam 9.45 sampai 11 waktu Indonesia Barat, di tempat di gereja GBKP Tiban. Diharapkan kepada semua pertua diaken dan pendeta untuk dapat hadir dalam sidang majelis jemaat hari ini. Peserta diharapkan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, face shield, jaga jarak, dan cuci tangan. Kedua, katekisasi. Sesuai keputusan sidang majelis jemaat, maka peneguhan CD peserta katekisasi direncanakan dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Ketiga, pekan kebaktian keluarga. Pekan kebaktian keluarga dimulai pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sampai dengan hari Sabtu 21 November 2020. Lakon Persadaran Sibadia atau Perjamuan Kudus dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. Jam ibadah dan teknis pelaksanaan pekan keluarga dan perjamuan kudus akan dibicarakan dalam sidang majelis jemaat pada siang hari ini dan akan diwartakan melalui WA GBKP Tiban Simalem dan WA PJJ Sektor. Terakhir, bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan di periode tanggal 8 November sampai dengan 14 November 2020, Majelis Jemaat GPKP Tiban mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan. Demikian warta jemaat pada hari Minggu pagi ini. Pengantar ibadah. Saudara-saudari, Allah menciptakan kehidupan kita dengan baik. Diberikannya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga diri agar tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Mensano et corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan demikian kita mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dalam ibadah ini Tuhan mengingatkan dan memberikan kebijaksanaan untuk lebih baik lagi
untuk memelihara kehidupan kita. Kami undang untuk semua jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4 ayat pertama dan yang kedua. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa memberikan kuasa atas kesehatan jasmani dan rohani, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk menjaga kesehatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Dari Kidung Jemaat nomor 10, kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Batang berkat,
pujian atas perbuatan Allah. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Keterbatasan manusia menjaga dirinya. Tuhanlah pemilik kehidupan. Ia mengaturkan semuanya dengan baik bagi kita. Bila kita merenungkan kembali kehidupan kita selama ini, sejauh manakah kita menjaga kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita? Sejauh manakah kita sudah memakai kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita? Bagaimanakah kita sudah memperlakukan diri dalam menjaga kesehatan kita selama ini?
marilah kita memohon kekuatan kepadanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji Allah atas penyertaan kehidupan manusia. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa, Allah akan menyatakan janjinya. Ia menyatakan kebenaran dan mengampuni dosa kita, dibersihkannya kita dari perbuatan yang jahat. Firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Marilah kita memuji Tuhan atas anugerah pengampunan dan penyertaan-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga.
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sampailah kita kepada pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Efesus 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Efesus 5 ayat yang pertama sampai kelima. Di sini kami bacakan secara tunggal. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja punjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Kita berdoa. Anugerah daripada Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, pertolongan daripada Roh Kudus, menuntun dan memperlengkapi hidup kita, hidup saudara-saudari, untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kami akan bacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah, kabar baik, berita sukacita, tertulis dalam Kitab Bilangan pasal 11, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Burung puyuh, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hajerot, dan mereka tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Shalom.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik khotbah kita berbicara tentang sifat atau gaya hidup yang membuat sehat, dan dikaitkan dengan situasi kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa itu di padang gurun dari perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pola hidup sehat yang kita bicarakan melalui renungan firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan pola makan bangsa Israel di perjalanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Karo, Batak Toba itu beda-beda tipis dalam makanan. Tapi lebih terkenal Batak Karo dengan BPK-nya, ya kan? Jadi panggang, kalau kita kaitkan dengan makanan ini, artinya kalau bangsa Israel tadi dikatakan di sini mereka binasa karena rakus, makan daging berlebihan. Itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi pergumulan. Sehingga ketika bangsa itu tidak mampu mengendalikan pola hidup sehat melalui makanan daging burung puyuh yang diberikan oleh Tuhan dari surga, makanan itu menjadi kebinasaan. Makanan itu tidak lagi menjadi berkat bagi bangsa itu. Sehingga Allah menghukum, Allah mengutuk bangsa Israel melalui makanan yang mereka makan, sehingga mereka banyak yang mati. Kalau kita renungkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapatkan menjadi perenungan untuk mendapatkan pola hidup sehat? Belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel yang karena kerakusannya yang pertama perlu kita renungkan, yaitu perlu hidup pengendalian diri terhadap makanan atau mampu menguasai diri. Salah satu buah-buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 yaitu penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi bukan makanan itu yang mengatur kita, tetapi kita yang mengendalikan makanan. Jangan sampai makanan itu membawa kebinasaan. Saya tidak tahu banyak tentang bagaimana kita di Batak Karo tentang memakan daging. Kalau kami Batak Toba memang jempol luar biasa kalau sudah berbicara soal daging. Coba ketika anak lahir, di sana ada daging. Ya. Ketika anak dibaptis, di sana ada daging. Ketika anak dibawa lepas sidi, di sana ada daging. Ketika anak juga ulang tahun, di sana ada daging. Ketika anak diberangkatkan untuk kuliah, di sana juga ada daging. Selesai kuliah ada daging. Menikah ada daging. Dan acara-acara duka juga di sana ada daging.
Jadi kehidupan sebagai masyarakat suku tidak lepas dari daging. Bahkan kita lihat di sana ada itu yang berlebihan. Ada yang tidak mampu menguasai diri. Ada yang tidak mampu membatasi daging yang akan dimakan. Sehingga efeknya apa? Menimbulkan penyakit di dalam tubuhnya. Salah satu yang bisa kita rasakan, kita lihat itu adalah penyakit kolesterol selalu dikaitkan dengan daging. Ya, penyakit kolesterol. Makanya kita selalu diarahkan kalau sudah ada kolesterolnya, seperti saya Bapak Ibu, saya sudah ada kolesterol saya, walaupun masih sedikit, tetapi kita sudah diarahkan itu untuk sedikit makan daging. Jangan lagi berlebihan. Lebih banyak kita memakan vegetarian. Seperti semalam kami ada pesta. Di pesta makan daging. Malamnya juga ada kegiatan pelayanan gereja, di sana juga daging. Sehingga jambar yang dari pesta tidak saya bawa lagi ke rumah agar saya jangan makan daging di rumah. Nah, ini. Itulah pergumulan kami juga para pendeta. Kami ke rumah jemaat menjamu kami dengan daging. Dibawa keluar makan selalu dibawa ke BPK. Nah, ini. Jadi kadang artinya kalau tidak mampu kita menguasai, mengendalikan dan belajar untuk artinya bagaimana tanpa mengurangi selera terhadap daging, tentu bisa bahaya dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mengurangi porsi makan daging yang biasanya contohnya ada 3 kali seminggu, mari kita kurangi. Atau kalau tetap dia 3 kali seminggu, porsinya itu sedikit. Itu akan membuat kita artinya menjadi hidup sehat. Itulah penguasaan dan pengendalian diri. Sehingga makanan itu menjadi makanan yang sehat, yang membawa berkat di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, kita lihat bangsa Israel adalah bukan bangsa yang bersyukur, tetapi bangsa yang bersungut-sungut. Sebelum mereka menuntut makan daging, Allah telah memberikan bangsa itu manna, makanan jasmani yang diturunkan oleh Allah dari sorga. Tetapi bangsa itu tidak pernah puas. Bangsa itu bersungut-sungut dan menuntut kepada Musa agar mereka makan daging. Teriakan bangsa itu disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Terlihat Allah memberikan burung puyuh, inilah. Mereka tidak bersyukur. Sehingga efeknya apa? Ketidakbersyukuran di dalam kehidupan membuat kita menjadi hidup tamak, hidup menuntut, hidup selalu tergantung kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang diingatkan oleh Paulus dalam suratnya Rom pasal 14 ayat 17, dia mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang utama dalam hidup orang percaya adalah bukan makanan. Yang utama dalam hidup kita adalah bukan makanan jasmani,
Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tariklah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita uji dalam proses penciptaan manusia, riwayat penciptaan dunia, jelas itu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah menciptakan yang perlu dalam kehidupan manusia. Hari keenam Allah menciptakan manusia. Kemudian yang diciptakan dari hari pertama, kedua, sampai kelima itu diserahkan kepada manusia, bukan untuk membuat manusia itu binasa dan hancur, tetapi yang diciptakan oleh Allah dari hari pertama sampai dengan hari kelima untuk dikendalikan dan dikuasai oleh manusia demi kesejahteraan hidupnya, bukan demi kebinasaan. Inilah yang kadang tidak kita syukuri dalam kehidupan. Sudah ada ikan, sudah ada tahu, sudah ada tempe, ini masih kurang lagi, ya, campur lagi daging. Kadang kalau kita lihat menu-menu di pesta itu dibuat ada 4 porsi, ada 4 macam menu, ada ikan, ada daging, ada tahu, ada tempe. Pasti kalau kita makan yang 4 ini pasti kita masukkan ini, ya. Kadang dari ke gunung yang tinggi piring kita itu, ini salah satu, ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bersyukur adalah hidup yang selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita lepas dari sikap menuntut dalam kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita hidup sehat, perlu hidup mencukupkan diri. Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang perlu kita garis bawahi kata secukupnya. Kenapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu meminta yang secukupnya, tidak berlebihan? Karena ada porsi, ada takaran kebutuhan kita. Seperti bangsa Israel, mereka hidup berlebihan. 2 hari 1 malam mereka mengumpulkan burung puyuh sampai 10 homer, luar biasa banyaknya. Mereka langsung memikirkan hari esok, sehingga makanan yang dikumpul itu ditumpuk dan mengakibatkan kebusukan. Syukur, untung sekarang sudah ada namanya itu freezer, ya, untuk mengawetkan. Tapi itu juga ada keterbatasannya. Kalau sempat terlampau lama di sana pasti akan proses pembusukan. Kalau itu kita makan, ada gangguan kesehatan dalam tubuh kita. Di sini Tuhan Yesus mengatakan hidup mencukupkan diri. Bagaimana kita menikmati kehidupan itu secukupnya. Jangan berlebihan, jangan tamak, jangan rakus. Hidup mencukupkan diri membuat kita merasa aman dan nyaman, dan mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Jadi orang yang mencukupkan dirinya
di dalam kehidupan sehari-hari, dia percaya hidupnya akan terus-menerus diperlengkapi oleh Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, sehingga tidak perlu menimbun makanan, tidak perlu menimbun untuk hari esok. Tuhan menyediakan itu setiap saat. Tuhan memperlengkapi dia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk berefleksi. Sudahkah kita mencukupkan diri kita dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan? Atau kita semakin serakah untuk meraih dan mencari harta kekayaan di tengah-tengah dunia ini demi makanan jasmani yang kita butuhkan? Itu perenungan. Yang kedua, bagaimana kita menguasai atau mengendalikan diri kita agar terhindar dari hidup kerakusan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, kepada kita pada saat ini. Yesus dalam Lukas 12:15 mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaan itu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Hidup kita tidak tergantung kepada makanan, hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi hidup kita tergantung kepada Yesus, Tuhan sumber kehidupan. Inilah yang diingatkan oleh pemazmur bagi kita pada saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Kau mengajak pribadi lepas pribadi, kami yang hadir dan seluruh umat-Mu untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini, agar kami Tuhan menghindarkan sikap pola hidup yang membuat kami dikuasai oleh makanan, agar kami Tuhan terhindar dari kebinasaan. Tetapi Tuhan mengajak dan menggugah kami untuk mampu menguasai dan mengendalikan diri kami terhadap makanan jasmani, sehingga makanan itu menjadi berkat, kebahagiaan dan sukacita di dalam tubuh kami. Tolong kami Tuhan, agar kami juga mengutamakan makanan rohani, yaitu firman-Mu, sehingga makanan rohani menuntun hidup kami untuk menguasai makanan jasmani yang akan kami makan, sehingga firman-Mu Tuhan mengurapi kami, memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama teman-teman kita di seluruh dunia, mari kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, kali langit dan bumi,
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Allah sudah memelihara kehidupan kita, memberi kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita agar mampu memelihara hidup. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Allah yang menjadi dasar ucapan syukur kita angkat dari Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Kau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami boleh Tuhan menikmati, mensyukuri kehidupan yang Kau anugerahkan di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah yang kami syukuri pada saat ini. Kami hadir di bait-Mu yang kudus untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami, mensyukuri berkat-berkat-Mu. Dan sebagian dari berkat-Mu itu Tuhan, kami serahkan pada saat ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah kami Tuhan
agar semakin mengenal bagaimana Tuhan Maha Kasih dan peduli bagi kami, sehingga kami Tuhan semakin mau membuka hati kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, pelayanan gerejamu GBKP yang ada di Tiban ini. Nanti setelah selesai ibadah di Bait-Mu yang kudus, akan diadakan sidang majelis jemaat. Biarlah Tuhan hadir di sana. Biarlah Tuhan memimpin rapat itu, sehingga segala rangkaian acara yang ada di sidang majelis jemaat untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu, demi pengembangan kerajaan-Mu yang hadir di tengah-tengah gerejamu melalui GBKP di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada Tuhan, pekan kebaktian keluarga yang akan diadakan mulai tanggal 15 November. Biarlah Tuhan berkati kegiatan itu. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga untuk melaksanakannya, sehingga melalui kegiatan pekan kebaktian keluarga, kehadiran Tuhan nyata untuk memberkati dan memimpin langkah kehidupan keluarga umat-Mu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah keluarga lepas keluarga menyadari bahwa mereka adalah gereja yang hidup, gereja yang kudus, yang Tuhan pakai untuk menyaksikan dan membesarkan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan, direncanakan tanggal 22 November. Pimpinlah hamba-Mu Tuhan, yang akan melaksanakan perjamuan kudus dan urapi seluruh umat-Mu agar mereka datang di dalam iman percayanya. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami, perjalanan negara kami, perjalanan pemimpin-pemimpin dunia ini. Secara khusus Tuhan, kami serahkan pemimpin kami di Kepulauan Riau dan di Kota Batam, agar mereka Tuhan pakai menjadi pemimpin yang berhikmat, memikirkan kesejahteraan kota ini dan memikirkan segala kebutuhan kami di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan yang pada saat ini juga Tuhan tahun pilkada. Biarlah Tuhan urapi pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang memikirkan pelaksanaan pilkada di Kota Batam dan Kepulauan Riau berjalan dengan baik. Urapi mereka Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin yang takut kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, gembalakanlah pimpinan di gerejamu dan para pelayan, agar mereka Tuhan memimpin gerejamu sesuai kehendak-Mu. Khususnya kami berdoa Tuhan, situasi yang kami alami di tengah-tengah dunia melalui pandemi COVID-19, Tuhan berikanlah kesehatan kepada kami, urapi kami, jamah tubuh kami, agar kami Tuhan dijauhkan dari kuasa kekuatan COVID-19, tapi biarlah kuasa dan kekuatan-Mu membawa kami kepada kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Kami sadar Tuhan, di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh terbatas. Kami tergantung kepadamu Tuhan. Karena itu kami berserah kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, jemaat-Mu seutuhnya kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Terimalah doa kami. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita menyatakan di dalam ibadah ini tekad kita kepada Tuhan.
Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang baik bagi manusia. Ia memanggil manusia untuk memelihara kebaikan itu, agar kamu lebih mampu melakukan kehendak-Nya. Ya Tuhan, aku berjanji tetap menghargai dan memelihara hidup yang telah Engkau karuniakan bagiku. Tuhan memanggil anak-anak-Nya untuk menjaga diri. Itulah bukti bahwa kamu menghargai diri sebagai gambar dan rupa Allah yang mulia. Ya Tuhan, aku berjanji tetap menghargai diri dengan menjaga hati dan memelihara cara hidup yang baik, sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saksikanlah kehidupan yang baik dengan memelihara kehidupanmu yang menguatkanmu. Terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.